Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Grania Kamila Gaisani dari semester 3 jurusan D4 Fisioterapi plus Profesi. Di sini saya mau mempresentasikan tentang fraktur spine untuk memenuhi tugas praktek pada mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Fraktur spine. Apa sih fraktur spine itu? Nah, fraktur spine atau fraktur pada tulang belakang adalah dislokasi atau patah tulang vertebra, yaitu tulang punggung, dan dapat menjadi di mana saja di sepanjang tulang belakang. Nah, sebagian besar patah tulang belakang ini bisa disebabkan oleh cedera atau trauma akibat kecelakaan mobil, jatuh, olahraga, atau benturan dengan kecepatan yang tinggi. Cedera akibat kecelakaan ini dapat berkisar dari ketegangan otot dan ligamen ringan hingga patah tulang yang lebih serius dan kerusakan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, etiologi dari fraktur spine ini disebabkan oleh berbagai macam. Di antaranya ada fraktur dan dislokasi primer akibat trauma, atau sekunder akibat non-trauma seperti osteoporosis, keganasan, dan infeksi. Nah, penyebab paling sering dari fraktur dan dislokasi tulang belakang primer yang disebabkan oleh cedera adalah high energy trauma seperti kecelakaan motor dan jatuh dari ketinggian. Pada orang malnutrisi terjadi defisit kalsium pada tulang sehingga tulang rapuh dan sangat beresiko sekali terjadi fraktur. Nah, tindak kekerasan seperti luka tembak atau luka tusuk bisa menyebabkan fraktur juga. Nah, patofisiologi di sini itu ada cedera stabil sama cedera tidak stabil. Cedera stabilnya merupakan cedera dengan komponen vertebra masih menetap pada lokasi yang seharusnya dengan pergerakan yang normal. Nah, pada cedera tipe ini jaringan sarafnya itu masih intak dan tidak mengalami cedera. Kalau cedera tidak stabil, cedera yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya komponen vertebra dan terjadinya cedera medula spinalis atau spinal cord injury. Di sini ada klasifikasi pada fraktur spine, ada fraktur burst, fraktur compression, fraktur dislokasi, dan fraktur distraction. Nah, di sini selanjutnya ada fraktur burst. Fraktur burst ini mengalami kerusakan luas akibat gaya kompresi yang sangat besar, terjadi karena trauma berat seperti jatuh dari ketinggian, yang signifikan kecelakaan mobil. Nah, dalam kondisi ini tuh vertebranya hancur menjadi banyak pecahan atau serpihan kecil yang menyebabkan tekanan pada sumsum tulang belakang dan saraf spinal di sekitarnya. Nah, gejala dari fraktur burst ini umumnya mungkin timbul nyeri yang parah di daerah tulang belakang yang terkena, terus kesulitan bergerak, kelemahan atau mati rasa di anggota tubuh tertentu. Nah, pengobatan ini antara lain bisa dengan pembedahan, istirahat, dan imobilisasi dan terapi fisik. Selanjutnya ada fraktur compression. Nah, terjadi pada tulang yang bertonjolan di tulang belakang. Contohnya, bagian depan tulang belakang bisa rapuh karena osteoporosis, terjadi ketika salah satu atau lebih vertebra mengalami tekanan berlebih yang menyebabkan kompresi atau pemadatan, sehingga membuatnya menjadi lebih pendek dan lebar dari yang seharusnya. Nah, fraktur kompresi ini biasanya disebabkan oleh cedera ringan atau trauma, terutama pada orang dengan tulang yang melemah karena osteoporosis. Gejalanya ini meliputi nyeri di daerah tulang yang terkena, kehilangan tinggi badan secara bertahap karena ada kompresi pada vertebra, postur tubuh yang membungkuk karena perubahan bentuk tulang belakang akibat fraktur. Selanjutnya ada fraktur dislokasi. Nah, cedera parah ini di mana fraktur dan sendi itu dan terjadi secara bersamaan. Biasanya potongan tulang yang longgar tetap tersangkut di antara ujung-ujung tulang yang dislokasi atau mungkin harus diangkat melalui pembedahan sebelum dislokasi dapat diatasi. Fraktur dislokasi sangat tidak stabil dan dapat terjadi di mana saja sepanjang tulang belakang thoracolumbalis. Nah, cedera ini dapat menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang dan saraf spinal yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius terhadap fungsi tubuh dan mobilitas. Gejala yang dialami itu berupa nyeri hebat di daerah tulang belakang yang terkena, kesulitan atau kehilangan kemampuan bergerak di bagian tubuh tertentu, kebas atau mati rasa. Selanjutnya ada fraktur distraction. Fraktur ini tuh biasanya terjadi akibat kecelakaan mobil atau cedera olahraga yang menyebabkan hiperfleksi pada tulang belakang. Nah, ciri khasnya itu
adanya dislokasi atau pemisah pada tulang belakang di satu sisi vertebra, sedangkan pada sisi lain tulang belakangnya itu tetap utuh. Cedera ini seringkali terjadi pada daerah tulang belakang bagian tengah atau thoracolumbar, karena bagian thoracolumbar ini memiliki mobilitas yang lebih besar dibandingkan bagian tulang belakang lainnya. Nah, sini ada fraktur cervical. Cervical spine adalah struktur yang melindungi inervasi saraf ke seluruh tubuh bersamaan dengan mempertahankan rentang gerak untuk kepala dan leher. Nah, fraktur cervical sendiri ini kondisi vertebra cervical di mana vertebra atau lebih mengalami fraktur atau dislokasi. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan tekanan pada medula spinalis dan mengakibatkan disfungsi neurovaskuler. Di sini patofisiologinya itu dari cedera fleksi, cedera ekstensi, cedera kompresi itu bisa menyebabkan fraktur servikal. Di sini bagian C1 sampai C2 itu ada kerusakan fungsi atlanto-occipitalis, ketidakmampuan menggerakkan kepala, dan kerusakan mobilitas. Kerusakan batang otak, gangguan regulasi pusat pernapasan, dan gangguan ventilasi spontan. Nah, dari itu bisa terjadinya adanya reflux gastrointestinal, resiko aspirasi, resiko infeksi, dan kerusakan vertebral. Selanjutnya ada C3 sampai C5, ini kerusakan nervus phrenicus, hilangnya inervasi atau pernapasan aksesori dan interkostal, menurunnya compliance paru, pola napas tidak efektif, lalu kebutuhan penggunaan ventilator, pemasangan intubasi atau tracheostomi, selanjutnya ada ketidakefektifan jalannya napas. Nah, C4 sampai C7 ini kerusakan tulang servikalnya, penjepitan medula spinalis oleh ligamentum flavum posterior, lalu kompresi material diskus anterior, stimulasi pelepasan mediator kimia, kerusakan mielin dan akson, gangguan saraf sensorik dan motorik, kerusakan mobilitas fisik, lalu ada imobilisasi, defisit perawatan diri, dan resiko kerusakan integrasi kulit. Kalau untuk C5 sampai C7, ada pengaruh pada otot nafas, interkosta parasternal, scalenus, dan otot abdominal yaitu diafragma, trapezius, pectoralis major. Nah, pola napasnya itu tidak efektif. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari fraktur cervical ini, yaitu nyeri atau sakit leher, pembengkakan, memar, kaku atau kesulitan menggerakkan leher, mati rasa, bahkan lumpuh. Selanjutnya manifestasi klinisnya itu C1 sampai C3 gangguan fungsi diafragma untuk pernafasan. Lalu C4-nya ada gangguan fungsi bicep dan lengan atas. C5-nya itu gangguan fungsi tangan dan pergelangan tangan. Untuk C6-nya gangguan fungsi tangan secara komplit. C7-nya gangguan fungsi jari serta otot tricep. C8-nya gangguan fungsi jari. Selanjutnya ada fraktur torakal. Nah, fraktur vertebra torakal adalah fraktur yang mengenai daerah tulang belakang terutama yang torakal. Cedera vertebra thoracolumbalis merupakan suatu kondisi parah atau dislokasi tulang belakang dengan atau tanpa defisit neurologis. Nah, patofisiologinya ini fraktur kompresi thoracolumbar dapat disebabkan oleh trauma langsung pada toraks yang menyebabkan fraktur kompresi akibat keruntuhan tulang belakang. Pada trauma langsung dengan energi yang hebat terjadi fraktur kompresi pada daerah torakal. Pada trauma tidak langsung, fraktur kompresi torakal ini dapat terjadi apabila energi yang diterima melebihi batas toleransi dan kelenturan costae. Seperti pada kasus kecelakaan di mana dada terhimpit dari depan ke belakang, maka akan terjadi fraktur pada sebelah depan angulus costa di mana pada tempat tersebut merupakan bagian yang paling lemah. Nah, fraktur kompresi thoracolumbar yang displaced akan mendapat mencederai jaringan sekitarnya atau bahkan organ di bawahnya. Fraktur pada kosta ke-4-9 dapat mencederai interkostalis, pleura visceralis, paru, maupun jantung, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya hematotoraks, pneumotoraks, ataupun laserasi jantung. Nah, tanda dan gejala dari fraktur torakal ini melumpuhkan otot serta merusak sensasi yang dipersarafi atau saraf yang terjepit. Selanjutnya sakit dan nyeri punggung hebat, terutama saat beraktivitas dan bergerak. Lalu pembengkakan di lokasi tulang patah, lalu kesulitan berjalan, perubahan bentuk atau tampak cacat pada tulang belakang seperti melengkung, lalu kekakuan otot punggung dekat dengan lokasi tulang patah atau fraktur. Nah, manifestasi klinisnya ini
Untuk T1, gangguan fungsi pada tangan. T1 sampai T8, gangguan fungsi pengendalian otot abdominalis, gangguan stabilitas tubuh. Untuk T9 sampai T12, kehilangan parsial fungsi otot abdominal batang tubuh. Selanjutnya ada fraktur lumbal. Fraktur tulang belakang lumbal merupakan cedera yang dapat melemah dan dikaitkan dengan kelainan bentuk tulang belakang, kecacatan, nyeri, dan defisit neurologis. Nah, fraktur tulang belakang lumbal ini cenderung menyebabkan defisit neurologis yang parah dibandingkan dengan tulang belakang leher atau dada. Nah, cedera lumbal kadang-kadang dapat membahayakan akar saraf cauda equina atau conus medularis. Patofisiologi dari fraktur lumbal sendiri terjadi akibat adanya trauma langsung atau benturan langsung dan trauma tidak langsung, atau jatuh dan bertumbuh pada orang lain, ataupun terjadi akibat adanya proses patologi seperti osteoporosis, infeksi, atau kanker. Nah, fraktur lumbal dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan korteks pada jaringan lunak dan mengakibatkan penekanan pada fragmen tulang lumbal yang akan menyebabkan kerusakan pada saraf jaringan lunak di medula spinalis sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri. Nah, kerusakan pada pembuluh darah dan korteks pada jaringan lunak akan menyebabkan adanya peningkatan tekanan yang berlebih dalam satu ruangan sehingga menimbulkan sindrom kompartemen yang akan menimbulkan nekrosis jaringan luka baik terbuka maupun tertutup sehingga menimbulkan risiko infeksi. Tanda dan gejalanya itu ada deformitas, nyeri, bengkak pergerakan abnormal, dan spasme pada otot. Manifestasi klinisnya itu untuk L1 itu gangguan pada abdominalis, L2 gangguan fungsi ejakulasi, L3 gangguan quadriceps, L4 sampai L5 itu gangguan hamstring and knee, gangguan fleksi kaki dan lutut. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.